Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 716. Aneh. Yung Xiao tersenyum kecut ketika melihat dua pasang mata yang penuh niat membunuh menatapnya. Dari pertarungan mereka barusan, dia tahu kekuatan keduanya tidak jauh berbeda dengan Mo Xiaochuan, meski tidak sampai di tingkat yang sama. Dengan wajah canggung, dia berkata, "Jangan lihat aku seperti itu. Aku benar-benar tidak punya harta apapun. Pria berjanggut besar ini menebak dengan benar. Aku diburu karena aku tidur dengan istrinya. Tidak ada alasan lain." Yu Qijin menatapnya dengan senyum aneh dan tertawa keras. "Haha, bagaimana mungkin dia punya istri? Lelaki tua mesum itu suka memperkosa gadis perawan. Setelah selesai dengan mereka, dia akan melemparkannya ke lautan darahnya untuk dimurnikan. Mana mungkin dia punya istri?" Begitu jahat, Yung Xiao mengerutkan kening. Dia sejahat itu? Hehe, setiap orang punya kesukaannya sendiri. Mereka memang gila, tapi cukup kuat. Yu Qijin tersenyum licik dan berkata, "Serahkan saja hartamu, dan kau bisa hidup. Kalau tidak, hal-hal yang lebih buruk akan menantimu." Adikmu, Yung Xiao mengacungkan jari tengah dan menatapnya dengan hina. "Tidak baik, jangan lari," seru Huoyin tiba-tiba. Namun Yung Xiao sudah berubah menjadi kilatan petir dan menghilang dari pandangan mereka. Aura Huoyin melonjak tajam. Percikan api menyala di sekelilingnya, menyelimuti area seluas beberapa ribu meter, seolah membentuk kekuatan hukum tersendiri. Ketika petir Yung Xiao menembus ke dalamnya, ia langsung tertahan oleh percikan api yang bertebaran di udara. Setiap kali keduanya bertabrakan, bunga api meledak dengan suara keras, membuat arah petir berubah. Setelah serangkaian ledakan seperti petasan, Yung Xiao hanya berhasil menempuh jarak beberapa ratus meter. Sial, teknik macam apa ini? Yung Xiao merasa pusing karena dampaknya. Begitu keluar dari tempat persembunyiannya, ia melihat percikan api yang memenuhi udara dan tidak bisa menahan diri untuk mengumpat. Yu Qijin tertawa terbahak-bahak. "Haha, padang bintang milik Huoyin ini mirip dengan wilayah kehormatan bela diri, tapi jauh lebih kuat. Ini adalah musuh alami bagi semua teknik pelarian." Ia terus tertawa sambil mengumpulkan auranya, lalu mendorongnya ke depan. Kemanapun tekanan itu lewat, percikan api terpental ke segala arah seperti tertiup angin, dan kekuatan itu diarahkan langsung ke Yung Xiao. Jadi semudah itu menghancurkannya. Yung Xiao sama sekali tidak terpengaruh. Matanya bersinar ketika dia memunculkan angin astral kuno di tangan kirinya, lalu mengepalkan jari-jarinya. Angin itu berputar semakin kencang, menyapu semua api di langit. Tak hanya itu, tekanan kekaisaran dari Yu Qijin sepenuhnya lenyap di bawah deru angin astral itu. Apa? Yu Qijin terkejut. Walau dia tidak bisa menyebarkan kesadarannya, dari usia dan auranya, Yung Xiao paling tinggi hanyalah seorang martial supreme. Tidak peduli seberapa berbakat dia, seharusnya dia tetap tak berdaya di bawah tekanan martial sovereign seperti itu. Bahkan Huoyin ikut terkejut. Padang bintangnya tampak sederhana, seolah bisa dihancurkan begitu saja, tapi kenyataannya tidak semudah itu. Namun, angin puting beliung di tangan Yung Xiao justru menghancurkannya sepenuhnya. "Kincir angin, bersihkan jalannya." Yung Xiao tertawa, mengepalkan tangan kirinya, dan angin astral primordial langsung menyebar dengan siulan tajam ke segala arah. Tubuhnya kembali berubah menjadi petir dan melesat pergi. "Bocah sombong!" Yu Qijin berteriak marah, tubuhnya melesat seperti peluru meriam. Karena dorongan kekuatannya yang terlalu besar, tanah di bawahnya langsung membentuk lubang hitam tak berdasar. Huoyin juga berubah menjadi api dan mengejar dengan sekuat tenaga. Kecepatan pelarian Yung Xiao yang menggunakan guntur sangat cepat. Ia sudah dikejar cukup lama dan baru tersusul ketika berhenti. Saat melarikan diri, Yung Xiao mengamati sekeliling dengan cermat. Hatinya dipenuhi rasa senang saat berpikir, seperti yang kuduga, ini benar-benar tempat yang digambarkan di peta. Tak kusangka bisa seberuntung ini. Ia gembira karena bagian dari tanah pemakaman ini ternyata sesuai dengan informasi yang pernah diberikan oleh Tuan Kota Gengsing di pameran perdagangan kecil di kota Yufeng. Peta daerah ini memang tergambar di sana. Yang lebih penting, peta itu menunjukkan lokasi yang diduga kuat memiliki kekuatan elemen air yang bermutasi. Saat itu,
Geng Xing menganggapnya tidak berharga, jadi ia memberikannya pada Yong Xiao. Tapi ternyata, tempat itu benar-benar ada. Mengingat hal itu, Yong Xiao semakin bersemangat. Meski Huo Yin dan Yu Qijin mengejarnya dari belakang, ia tidak memedulikan mereka. Ia mengingat petunjuk yang tertulis di batu giok dan melangkah menuju lokasi yang diyakini menyimpan elemen air tersebut. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, ia tiba di sebuah lembah luas dan berhenti di ruang terbuka. Tak lama, dua sosok menyusulnya. Begitu mereka mendarat, dua tekanan kuat langsung menutup ruang di sekitar mereka. Khawatir Yong Xiao akan kabur lagi. Sepanjang perjalanan, mereka sempat mengganggu banyak orang yang sedang berkultivasi dalam penyergapan. Namun, ketika orang-orang itu melihat betapa cepatnya mereka bertiga terbang, tak seorang pun berani ikut campur. Mereka hanya menunduk dan melanjutkan latihan mereka. Kenapa tidak lari lagi? Bukankah tadi engkau sangat menikmati kejar-kejaran itu? Tidak ada jalan keluar sekarang, kan? Kata Yu Qijin dengan dingin. Tentu saja, jawab Yong Xiao santai. Kalau aku benar-benar ingin lari sekarang, apakah kalian yakin bisa menangkapku? Kalian pikir Ciku sudah habis, bahkan teknik pelarian Dewa Darah tidak bisa menahanku. Apalagi kalian. Keduanya saling pandang, pupil mereka menyempit. Ucapan Yong Xiao memang masuk akal. Dilihat dari wajahnya yang tenang, jelas dia belum kehabisan tenaga. Keraguan pun muncul di hati mereka. Mungkinkah kau tiba-tiba berubah pikiran dan ingin bekerja sama dengan kami? Tanya Huo Yin. Haha, mungkin saja. Tapi tidak untuk saat ini. Yong Xiao tersenyum dan menatap sekeliling. Kalian berdua tidak merasa ada yang aneh dengan lembah ini? Keduanya terkejut, lalu memandangi sekeliling dengan waspada. Karena kesadaran spiritual mereka tak bisa digunakan. Mereka hanya bisa mengandalkan penglihatan. Situasi itu membuat para ahli seperti mereka merasa sangat tidak nyaman. Ini hanya lembah biasa. Apa yang aneh darinya? Kata Yu Qijin dengan nada meremehkan. Jangan bilang engkau berhenti berlari karena merasa lembah ini menarik. Benar sekali, kau menebak tepat lagi. Yong Xiao mengangkat tangannya dan menunjuk ke sebuah gunung tinggi di depan mereka. Menurutmu, bentuk puncak gunung itu seperti apa? Seperti apa maksudmu? Keduanya mengikuti arah pandangnya. Huo Yin menatap tajam dan tiba-tiba berkata, puncak itu, sepertinya pedang besar yang tertancap ke tanah. Pupil mata Yu Qijin bergetar. Ia lalu menoleh ke arah lain dan menatap salah satu tebing di sekitar mereka. Wajahnya berubah terkejut saat berseru, tebing ini rasanya seperti mengenakan baju zirah. Huo Yin juga terkejut. Ia menatap sekeliling dan mendapati begitu banyak benda di tempat itu, dengan bentuk yang sangat nyata. Banyak di antaranya bahkan mirip dengan senjata tingkat tinggi. Mengapa bisa seperti ini? Tanya Yu Qijin dengan wajah ngeri. Sebenarnya tempat apa ini? Aku butuh bantuan kalian untuk memecahkan keraguanku, kata Yong Xiao dengan nada serius. Ini pertama kalinya aku datang ke tanah pemakaman. Jika kita menilai dari namanya, Boneyard, bisa jadi tempat ini dulu adalah medan perang kuno. Semua yang kita lihat sekarang mungkin adalah sisa-sisa perlengkapan para ahli bela diri dari masa itu. Kalau begitu, bukankah ini terlalu luar biasa? Seru Huo Yin. Meskipun itu medan perang kuno, mengapa bisa sebesar ini? Apa kita semua sedang berdiri di tempat para raksasa bertarung? Alasan tempat ini disebut tanah pemakaman, kata Yu Qijin dengan nada heran, adalah karena di sini sering ditemukan sisa artefak mistik, bahkan tulang belulang para ahli. Dari sudut pandang itu, memang masuk akal kalau tempat ini dulunya medan perang. Tapi kenapa bisa terjadi mutasi sebesar ini? Oh, jadi bahkan ada tulang para ahli di sini? Tanya Yong Xiao dengan cepat. Seberapa kuat mereka sebenarnya? Yu Qijin menatapnya aneh, lalu menjawab, tentu saja yang paling kuat hanya sampai tingkat martial god. Setelah mencapai tingkat tertinggi, bahkan setelah mati, tubuh mereka tidak akan membusuk selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Tulang pelindungnya bahkan bisa bertahan selama puluhan ribu tahun tanpa bantuan kekuatan luar. Kenapa tatapanmu seperti itu? Jangan bilang engkau mengira ada kerangka yang lebih kuat dari itu.
Setelah mengucapkan itu, Yu Cijin sendiri tampak terkejut dengan ucapannya. Ia buru-buru menggeleng. Omong kosong. Negara abadi itu hanya legenda. Sejak zaman kuno, selain roh sejati dalam mitos, siapa yang pernah melihatnya? Siapa yang bisa yakin kalau ada seseorang yang benar-benar mencapai tingkat itu? Setidaknya, aku belum pernah mendengarnya. Yung Xiao mengangguk pelan. Memang, tidak ada catatan yang pasti. Kalaupun ada, semuanya hanya dugaan. Tapi pikirkan baik-baik. Siapa di dunia ini yang mampu membuat segel raksasa di tanah pemakaman? Segel itu menutup wilayah sejauh puluhan ribu mil. Susunan sehebat itu mungkin bisa diciptakan dengan menggabungkan kekuatan tahta cahaya dan kekuatan tempat suci. Tapi untuk tetap aktif selama ribuan tahun tanpa melemah sedikit pun, bahkan tahta dan tempat suci pun belum tentu sanggup. Jadi, kalau seseorang di masa lalu benar-benar melakukannya, bukan tidak mungkin orang itu telah melampaui batas tertinggi seni bela diri yang kita kenal. Yu Cijin dan Huo Yin terdiam. Ucapan Yung Xiao masuk akal, dan keduanya tampak merenung dalam diam. Beberapa saat kemudian, ekspresi aneh muncul di wajah Yu Cijin. Ia menatap Yung Xiao penuh curiga. Sebenarnya, siapa engkau? Kau tahu terlalu banyak. Dan apa maksudmu memberitahu kami semua ini? Apa kau berharap kami akan melepaskanmu? Yung Xiao terkekeh pelan. Lalu bagaimana kalau semua itu memang pernah ada? Bagaimanapun, semuanya sudah lama terkubur oleh waktu. Lagi pula, kalian tidak berniat mengambil nyawaku kan? Kalian hanya ingin aku menyerahkan harta karun itu. Baiklah, untuk sekarang jangan dulu bicara soal harta karun itu, kata Yung Xiao sambil tersenyum. Kalau kalian setuju bahwa mungkin pernah ada ahli setingkat negara abadi, dan tempat ini kemungkinan besar adalah hasil karya mereka, bukankah kalian ingin tahu seperti apa tempat tinggal ahli sebesar itu? Keduanya tertegun. Mereka sudah berkultivasi di alam martial sovereign selama beberapa dekad, dan tujuan hidup mereka adalah mencapai puncak seni bela diri atau bahkan melampauinya. Meski jarak mereka dari puncak itu masih jauh, siapa yang tidak ingin tahu apakah benar ada eksistensi yang lebih tinggi dari puncak itu? Rasa ingin tahu perlahan tumbuh di hati mereka berdua. Yu Cijin tersenyum pahit. Kedengarannya memang menarik katanya. Tapi kenapa kami harus menjelajah bersama denganmu? Kau tidak takut akan jadi beban bagi kami? Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.